Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Samuel Huda Sinaga dari kelas D3TT 4301. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal modul 1, yaitu pengenalan sistem komunikasi optik. Nah, pada praktikum hari ini, tujuan praktikum tersebut adalah yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian serat optik. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami jenis-jenis serat optik. Dan yang ketiga, memahami cara kerja serat optik. Nah, tadi pada saat Bang Kevin menyampaikan materi soal modul 1 pengenalan sistem komunikasi optik, itu menjelaskan tentang serat optik, yaitu serat optik itu sendiri terbuat dari serat optik atau fiber optik itu terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Nah, dan fiber optik itu sendiri dikembangkan pada tahun 1960 di dunia. Nah, selanjutnya, kelebihan dari serat optik memiliki bandwidth yang sangat besar. Yang kedua, ukurannya sangat kecil dan murah sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Yang ketiga, cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis. Nah, setelah itu ada kekurangan serat optik. Yang pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua, relatif sulit saat instalasi. Yang ketiga, tidak dapat menyalurkan energi listrik. Nah, serat optik juga mempunyai struktur, yaitu ada beberapa struktur, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 struktur. Yang pertama, core atau inti kabel. Biasanya core ini berfungsi menyalurkan cahaya dari ujung pertama ke ujung lainnya. Yang kedua ada cladding atau selubung yang berfungsi sebagai memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Yang ketiga ada coating atau pelindung. Coating biasanya berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna. Nah, pengkodean warna tadi saya tanyakan ke Bang Kevin, ada 12 warna dan fungsinya berbeda-beda. Nah, yang keempat ada strengthening atau serat penguat. Biasanya ini berfungsi sebagai alat atau yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus. Yang terakhir ada jaket kabel atau selongsong kabel. Biasanya ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta biasanya di dalamnya terdapat ada tanda pengenal yang terbuat dari bahan PVC. Yang selanjutnya, jenis-jenis serat optik ada single mode, ada multimode fiber, dan ada yang terakhir graded index multimode. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kerja serat optik. Biasanya prinsip kerja serat optik ini ada bermacam-macam atau ada penjabarannya. Yang pertama, sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik, dan ini biasanya transmitter yang diubah oleh transducer elektro-optik menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Dan yang terakhir, pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Nah, pada modul 1 ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada jurnal modul pada hari ini.
modul 1 pengenalan sistem komunikasi optik. Bila ada salah kata maupun kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Dan untuk kritik dan saran yang pertama untuk buat Bang Kevin sebagai penyampaian materi sudah bagus, dan mungkin untuk kedepannya Bang Kevin bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan biar nggak terlihat gagap atau gugup. Yang kedua untuk Kak Bina Rafani dengan enjoy-nya untuk misalnya membawakan sebagai pembicara untuk praktikum modul hari ini. Dan yang ketiga untuk Bang Wahyudi juga mungkin lebih menguasai materi pada modul selanjutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih.